Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qarib ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Pembina Yayasan Masjid Taqwa beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa beserta jajarannya, para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka agama, pejabat pemerintah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di Masjid Taqwa ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah dalam kita menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan dan khususnya pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keridhoannya. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan Allah kepada junjungan kita, panutan umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan waktu yang sangat singkat ini, tema kita pada malam hari ini berbicara sekilas tentang keutamaan sedekah di bulan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekali lagi wajib bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukannya kembali bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita masih banyak punya waktu, banyak kesempatan untuk menambah pahala kita, sehingga kita semakin banyak membawa bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Berbicara masalah sedekah, begitu pentingnya sedekah ini, begitu utamanya sedekah ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anfiqu
mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Di sini Allah memerintahkan kita wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah apa-apa yang telah Allah rezekikan kepadamu sebelum datangnya kematian salah seorang di antara kamu. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mayat di dalam kubur itu berkata, ya Allah, kami mohon kepadamu, kiranya engkau tunda sejenak kematian kami dulu, atau engkau kembalikan kami ke dunia, kami akan sedekah ya Allah. Fa'as-saddaqo, kami akan sedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Nah, jadi di sini ayat ini memberikan gambaran seolah-olah orang yang telah meninggal itu bagi yang tak sedekah menyesal. Dia pengen hidup lagi sebentar saja supaya dia dapat sedekah. Nah, ini suatu kondisi yang tentunya tak mungkin terjadi lagi. Tidak ada dalam sejarah umat manusia, terutama kita orang biasa ini, yang mati hidup lagi, tidak ada. Maka itu mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka sebelum ajal menjemput kita berusaha untuk mengeluarkan apa yang kita miliki berupa uang, berupa harta dalam bentuk sedekah atau berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu sedekah afdal?" Wahai Rasul, sedekah apa yang paling afdal? Yang paling afdal itu maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu yang paling utama, yang mempunyai keunggulan. Maka dijawab Rasulullah, sadaqatun fi Ramadan. Kata Rasul, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, kalau berbicara sedekah umum, kita sudah tahu semua. Rasul mengatakan, innas sadaqata la tudfi'u wa tabarrubi wa tarfa'u mitakasu'i. Sesungguhnya, kata Rasul, sedekah itu dapat meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarfa'u mitakasu'i, dapat menghindarkan orang yang sedekah itu dari kematian yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita selalu berdoa dalam Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Nah, sudah kita membaca ayat ini, lalu kita tambah sedekah lagi, maka yakinlah sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah kepada kita. Jadi kalau Allah itu nak marah dengan kita, tidak jadi gara-gara kita sedekah. Yang hebatnya lagi, sedekah itu juga tadfa'u mitakas su'i, dapat menghindarkan, menolak orang yang sedekah itu dari kematian yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering mendengar orang meninggal dunia dalam kondisi yang tidak baik. Ada yang meninggal atas pesawat, ada yang kecelakaan tabrakan, ada yang meninggalnya kebakaran, ada yang meninggalnya bencana alam,
Ada meninggalnya karena memang dibunuh oleh orang-orang yang memang tidak beriman. Dan itu semua kita tak bisa untuk menolaknya apabila memang bakal datang. Tetapi yakinlah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan kita banyak sedekah, maka semuanya itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman menunjukkan begitu. Kita nak naik taksi, tadinya taksi itu kita stop dah galak. Kalau kota kita nak melok lah penuh, sudah tidak jadi. Akhirnya kita naik yang lain. Nah, rupanya terdengar kabar berikut yang kita jadi tadi kecelakaan, ada yang meninggal di situ. Rupanya Tuhan menghindarkan kita dari bala, itu antara lain. Dan masih banyak yang lain. Mungkin bapak ibu juga pernah pengalaman masalah bala dan bencana ini. Jadi sedekah dapat menghindarkan kemarahan Allah, dapat menghindarkan bala. Maka itu Rasulullah menegaskan, badiru bis shadaqati, bersegeralah kamu bersedekah. Fa innal bala'a la yataqattaha. Bersedekahlah kamu, kata Rasul. Sesungguhnya sedekah itu balaknya, bahayanya tak akan dapat melangkahinya. Artinya menurut ulama hadis bahwa sedekah itu menjadi penghalang untuk datangnya bencana. Dan memang banyak yang terjadi, banyak pengalaman kita saksikan. Di mana-mana ada bencana terjadi, tapi ternyata ada yang selamat. Karena kenapa? Karena memang Allah selamatkan. Nah, di bulan Ramadan sedekah ini akan berpahala berlipat ganda. Rasul mengatakan dalam hadisnya, qad ja'akum syahrun azimun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh barakah. Sepengetahuan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada hadis lain yang mengatakan ada bulan lain yang azim dan mubarak selain Ramadan. Jadi Rasul dalam hadisnya hanya menyebut Ramadanlah bulan yang agung dan bulan mubarak. Mubarak artinya bulan yang penuh barakah. Barakah artinya banyak kebaikannya. Faman taqarraba fihi bi khuslatin minal khairi kana kaman adda fardatan fi ma siwa. Faman adda fardatan kana lahu kaman sab'ina fardatan fi ma siwa. Kata Rasul, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan satu kebaikan yang biasa-biasa saja, maka seakan-akan dia melaksanakan kewajiban di bulan lain. Dan barang siapa melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, seakan-akan dia mendapatkan mengerjakan kewajiban sab'ina fardatan fi ma siwa. Seakan-akan dia mengerjakan 70 kebaikan, 70 kewajiban di bulan lain. Nah, jadi bapak-bapak, ibu hadirin yang dirahmati Allah, artinya dengan kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan ini, maka pahalanya tentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ditolaknya bencana, selain meredamnya murka Allah, hadis lain ada mengatakan selain ditolaknya bala dan menyembuhkan banyak penyakit. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih panjang umur, mumpung kita masih punya kesempatan, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Alangkah baiknya juga sedekah kita itu kita niatkan juga atas nama orang tua kita sudah meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang meninggal itu seperti seorang yang berada di dalam rumah kaca. Itu dia melihat apa yang kita gawaikan, dia tahu apa yang kita kerjakan. Apalagi di bulan Ramadan ini, anak-anaknya sholat tarawih senang hatinya, dia tengok kita sama jemaahnya, kita sedekah masa dulu kecelengan, tengok dia senang, dia melihat anak cucunya sedekah. Dia itu seperti ada dalam kotak kaca. Dia tahu apa yang kita kerjakan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa dia berbuat apa-apa dengan kita. Tak bisa ngomong dengan kita, karena dia berada seperti dia berada di dalam kotak kaca tadi. Dia melihat apa yang kita kerjakan.
Maka itu tidak salahnya kita bersedekah juga atas nama orang tua kita yang telah meninggal atau siapapun yang kita cintai, kita sayangi. Karena mereka tahu, mereka melihat apa yang kita lakukan, dan mereka sangat senang ketika dia melihat kita berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.